Mr. Lucky bisa bantu saya untuk slide saya. Bersyukur kepada Tuhan. Mari saya awali dengan sebuah ilustrasi yang luar biasa. Coba next Lucky. Ya, topik saya pada pagi hari ini adalah melekat pada Kristus. Ya, melekat pada Kristus. Ya, sebelum saya menyampaikan apa yang saya bilang tadi, ilustrasi, mari kita sama-sama lihat Yohanes 15 ayat yang ke-1 sampai ke-8. Sudah dapat? Mari kita baca secara bersama-sama, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ya, mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Ya, 3, 2, 1. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa pula pengusahanya. Ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang tidak berbuah dibersihkan, supaya ia berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari diri sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Silakan dulu Bapak Saudara. Ya, kalau kita lihat topik secara yang ada di Alkitab, itu dikatakan pokok anggur yang benar. Dan saya di sini memberi judul yang berbeda, yaitu melekat pada Kristus. Ya, kalau kita terjemahkan, pokok anggur itu sendiri adalah Kristus. Amin. Nah, next, Doki. Next, minta tahu. Ya, berapa banyak di antara kita yang suka makan mangga? Semua ya. Jadi terutama wanita ya, baru lihat mangga, apalagi rujak gitu ya. Wih, pokoknya itu yang terbaik sudah. Pokoknya senang sudah datang kalau lihat mangga begitu ya. Luar biasa. Ya, ini mangganya udah mulai merah. Nanti teman-teman boleh mengarah ke sedap malam. Nanti ada pohon di sana di atas, di pot gitu ya. Jadi saya foto di pot tadi ini. Bercanda tidak ada. Ya. Iya. Jadi pada suatu hari ada seseorang yang membeli pohon mangga di pot gitu ya. Dan dia menarik sekali karena lihat mangganya ini nggak perlu tanam lagi, nggak perlu manjat lagi. Ini tinggal duduk pasang kursi di sebelah pot itu, tinggal bawa garam sama cabai sama pisau gitu ya, langsung di situ gitu. Ya, ini menarik sekali. Nah, luar biasanya, akhirnya setelah dia beli dibawa ke rumah. Ya, dia sudah menikmati yang sudah merah itu gitu ya, sudah nikmati, dan setiap hari dia terus menyiramnya gitu ya, disiram, dikasih pupuk gitu ya. Ternyata dalam 2 minggu mangganya mati. Ya, ternyata ketika dicek, teman-teman, ketika dicek mangganya, ternyata digali-gali dalam, ternyata tidak ada akarnya. Jadi cuma pohon yang dicangkok langsung ditaruh di dalam pot gitu dengan buah mangganya, dan itu menarik mata, ya kan ya? Nah, coba kalau kita jujur di antara kita, berapa banyak di antara kita yang ketika melihat sesuatu manggakah atau
berkah atau apa gitu ya, hati kita begitu senang, benar ya? Ya, kita begitu senang dan wow, luar biasa ini, bahkan kita mau memilikinya gitu ya. Kita mau mengambilnya dan memilikinya. Tanpa kita ketahui bagaimana prosesnya. Tanpa kita mengetahui bagaimana dasarnya, bagaimana akarnya, dari mana datangnya, bagaimana proses itunya. Ya kan ya? Ya, pernah terjadi hal ini dalam hidup kita. Ketika kita mendapatkan berkat, kita terus bersuka-cita. Di awal bulan, kita jingkral-jingkral, haleluya. Tidak ada yang dapat menghentikan saya untuk memuji Tuhan. Tetapi hari ini karena mungkin akhir bulan, ketika nothing gonna stop us now, orang cuma gini. Saya sedih sekali dari belakang begitu ya. Tim apanya singa di sudah, gini gini jingkral keringat benar-benar ya. Kita juga di belakang lagi ini. Yang mana?